Bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi fenomena terjadinya kartel politik di dalam pemilihan atau pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Ternyata kartel politik seperti bekerja, yaitu semua partai politik diborong oleh satu gelombang besar, satu kekuatan besar, agar kemudian hanya menyisakan satu penantang saja. Sobat RH sekalian, jumpa lagi di channel yang keren. Tapi sekarang kerennya ditambah keren cadas. Ya, ini kepanjangan keren cadasnya ya. Ini edisi CLBK yang lain. Apa CLBK? Cinta Lama Bersemi Kembali. Oh enggak ya. Kalau di Refli Harun, CLBK itu adalah cara lo belajar konstitusi. Nah, apa yang ingin kita pelajari saat ini? Yaitu sesuai dengan judulnya, apa lo mau? Anies, Ganjar, Ridwan Kamil, bahkan Ahok menjadi calon presiden 2024. Ya, kenapa menyebut nama-nama itu? Karena untuk sementara ya, nama-nama itulah yang sekarang beredar di masyarakat. Mereka punya usia yang golden age ketika tahun 2024. Ahok kelahiran tahun 66. Ganjar kelahiran tahun 68, Anies kelahiran tahun 69, Ridwan Kamil kelahiran tahun 71, Refli Harun kelahiran tahun 70. Ya, kalau Refli Harun jadi kritikus saja ya, kritikus calon presiden. Persoalannya adalah untuk menjadi calon presiden persyaratannya harus didukung oleh 20% kursi DPR dan 25% suara nasional pemilihan anggota DPR pada tahun sebelumnya. Nah, jadi kalau 2024, maka hasil pemilunya adalah hasil pemilu 2019 kemarin. Nah, ini yang kita sebut dengan presidential threshold, yaitu ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Sebagaimana kita ketahui, sudah sejak lama sesungguhnya saya dan komponen society, orang-orang waras lainnya ya, mengkritik ketentuan ini. Karena ketentuan ini, pertama, kalau dipandang dari sudut hukum tata negara, di sudut konstitusi, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 6A ayat 2. Pasal 6A ayat 2 itu mengatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilu itu sendiri. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara constitutional standingnya adalah as long as sebuah partai politik itu menjadi peserta pemilu, maka dia memiliki constitutional standing, constitutional right untuk mencalonkan pasangan presiden dan calon presiden. Kita ketahui bahwa terakhir-terakhir ini yang menjadi peserta pemilu tidak banyak lagi. Tidak seperti tahun 1999 yang 48 partai politik. Sekarang yang menjadi peserta pemilu ya paling belasan partai politik saja. Terakhir yang menjadi peserta pemilu itu 16 partai politik saja. Jadi bukan puluhan partai politik lagi. Nah, seharusnya mereka diberikan hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan konstitusional pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi sayangnya, Sobat RH sekalian, dari tahun ke tahun undang-undang pemilu atau undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden selalu memberlakukan presidensial threshold. Pada tahun 2004 presidensial thresholdnya adalah 15% kursi DPR dan 20% suara nasional pemilihan anggota DPR. Lalu kemudian tahun 2009 thresholdnya dinaikkan menjadi 20% kursi dan 25% suara. Demikian juga tahun 2014 dan terakhir kemarin 2019.
Apa yang salah dengan presidensial threshold tersebut? Pertama, tadi saya mengatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tetapi sayangnya, ketika ketentuan ini diujikan di Mahkamah Konstitusi berkali-kali sejak sebelum pemilu 2009, Mahkamah Konstitusi selalu menolak, mengatakan bahwa ini adalah legal policy. Itu adalah kebijakan pembentuk undang-undang. Terserah DPR, terserah pembentuk undang-undang untuk membuat presidensial threshold ada atau tidak. Pada pemilu 2004, kita punya calon presiden 5 pasang. Masih ingat nggak? 1 adalah pasangan pemenang, Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Yusuf Kala. Lalu runner up-nya pasangan Megawati dan Hashim Mujadi. Kemudian pasangan berikutnya adalah Wiranto dengan Solahuddin Wahid. Pasangan berikutnya Amin Rais dengan Yudo Husodo. Lalu kemudian pasangan terakhir adalah Hamzah Has dengan Agung Gumelar. Kenapa bisa 5 pasangan? Padahal thresholdnya cukup tinggi. Karena pada waktu itu masih menggunakan pasal peralihan. Yaitu cukup dengan 3% kursi DPR dan 5% suara nasional pemilihan anggota DPR. Kenapa menggunakan pasal peralihan pada waktu itu? Padahal ketentuannya 15% kursi dan 20% suara. Karena pada waktu itu tahun 2004 adalah pemilihan presiden yang pertama kali. Jadi pada waktu itu ada aspirasi baik di kalangan anggota dewan maupun di masyarakat agar thresholdnya jangan terlalu berat, agar partisipasi lebih banyak. Jadi pasangan calonnya lumayan jumlahnya. Dan ternyata memang benar ada 5 pasangan calon. Tapi pada pemilu 2009 ketika presidensial threshold dengan angka tinggi ini diterapkan, pasangannya tinggal 3 saja. Yaitu pasangan incumbent Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Budiono. Lalu penantangnya pasangan Megawati Soekarno Putri berpasangan dengan Prabowo. Ingat ya, Mega pernah berpasangan dengan Prabowo. Dan pasangan ketiga adalah pasangan Yusuf Kala, incumbent wakil presiden berpasangan dengan Wiranto yang pada tahun 2004 menjadi calon presiden. Jadi turun tahta dia dari calon presiden menjadi calon wakil presiden. Dari 3 pasangan calon ini kita tahu akhirnya yang menang 1 putaran saja adalah pasangan SBY dan Budiono. Tetapi Sobat RH sekalian, dalam 2 perhelatan pemilu terakhir ini, yaitu 2014 dan 2019, hanya ada 2 pasangan calon saja. Pada tahun 2014 pasangan calonnya adalah Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala. Ya, jadi Yusuf Kala maju lagi sebagai calon wakil presiden setelah pemilu 2004. 2009 maju peruntungan sebagai calon presiden tapi gagal. Lalu kemudian 2014 maju lagi sebagai wakil presiden berpasangan dengan Jokowi melawan pasangan Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa. Dan kita tahu yang menang adalah Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala. Pada tahun 2019 Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo dengan pasangan yang berbeda. Prabowo menggandeng anak muda Sandi Uno, lalu kemudian Jokowi menggandeng orang yang jauh lebih senior ternyata, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, kita tahu yang terjadi adalah Jokowi dan Ma'ruf Amin yang menang. Tapi bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi fenomena terjadinya kartel politik di dalam pemilihan atau pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Kita tahu nama yang beredar sejak tahun 2014 itu banyak sekali. Masing-masing partai politik itu sudah memunculkan nama-nama. Golkar misalnya dengan Abu Rizal Bakrinya sang ketua umum sudah berkampanye di mana-mana. Demikian juga pada tahun 2019. Ketua umum partai juga berkampanye untuk pemilihan presiden ke depan. Yang paling getol adalah PKB dengan Muhaimin Iskandarnya. Tetapi memang kampanyenya sebagai calon wakil presiden pada waktu itu, bukan calon presiden. Karena pada waktu itu memang seolah-olah jatah capres itu hanya untuk incumbent dan 1 penantang saja. Jadi kalau Anda mau ikut koalisi incumbent ya maka jatah Anda hanya capres.
Persoalannya adalah walaupun secara teoritis angkanya memungkinkan, kalau 20% yang dipakai memungkinkan adanya 4 pasangan calon, kan tidak mungkin distribusinya merata 20% sehingga 20 kali 5 100%, kan tidak mungkin, rasanya mustahil. 4 pasangan calon, lalu kalau dipakai angka 25% maka maksimal 3 pasangan calon. Itu saja sudah sangat very limited, ya, sudah sangat sedikit sekali, sudah sangat terbatas. Ternyata dalam tanda kutip, ini mohon maaf, kartel politik seperti bekerja. Yaitu semua partai politik diborong oleh satu gelombang besar, satu kekuatan besar, agar kemudian hanya menyisakan satu penantang saja. Makanya tidak heran, dari 10 partai politik yang berhak untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden, 6 diantaranya bergabung dalam kubu yang sama, yaitu 1 PDIP, 2 Golkar, 3 Nasdem, 4 P3, 5 PKB, dan 6 Hanura. Dengan koalisi 6 partai politik ini, maka 4 partai yang tersisa tidak mungkin lagi mengajukan 2 pasangan calon. Hanya mungkin 1 pasangan calon saja. Jadi Partai Demokrat kembali bingung pada waktu itu karena menggadang-gadang Agus Yudhoyono sebagai calon presiden mereka. Tetapi karena tidak bisa berkoalisi dengan partai lain waktu itu, maka akhirnya mereka terombang-ambing. Kenapa? Karena Gerindra, PKS, dan PAN kemudian menyatu untuk mengusung kembali Prabowo Subianto, dan kali ini berpasangan dengan orang dalam Gerindra juga, yaitu Sandi Uno yang mundur sebagai wakil gubernur DKI untuk menjadi calon wakil presiden. Coba bayangkan, kalau 2024 nanti akan ada 2 calon lagi, dan jangan-jangan calonnya itu lagi, waduh, demokrasi kita stuck, mentok. Memang Presiden Jokowi tidak akan lagi mencalonkan diri karena sudah ada pembatasan konstitusional, yaitu hanya 2 kali masa jabatan. Tetapi Pak Prabowo masih mungkin menjadi calon lagi. Jadi kalau Pak Prabowo menjadi calon presiden lagi, maka dia akan menjadi calon presiden 3 kali dan sekali calon wakil presiden. Luar biasa kan? Berarti dalam kurun waktu 2009 sampai 2024, bahkan 2004 sesungguhnya Prabowo Subianto juga ikut dalam konvensi Partai Golkar. Tapi pada waktu itu konvensi dimenangkan oleh Pak Wiranto. Bisa dibayangkan bibit-bibit yang saya sebutkan tadi kira-kira akan dapat kereta atau tidak? Apakah kemudian Ahok bisa dapat kereta? Apakah Ganjar bisa dapat kereta? Apakah Anies bisa dapat apa enggak? Demikian juga Ridwan Kamil. Itu baru menyebut 4 nama. Bagaimana dengan nama-nama lainnya? Misalnya AHY yang tentu 4 tahun atau 5 tahun ke depan akan lebih matang. Bagaimana juga dengan Hovifah Indar Parawansa yang sekarang menjadi gubernur Jawa Timur? Jangan lupa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur adalah daerah-daerah lumbung suara. Jadi siapapun yang punya akar di sana, dia akan memiliki pengaruh yang besar. Apalagi kemudian Hovifah adalah perempuan dan kemudian juga kader Nahdlatul Ulama, organisasi yang besar di Republik Indonesia ini. Tapi nama-nama itu sehebat apapun, kalau kartel politik bekerja untuk memborong semua partai politik, tidak akan ada gunanya. Maka logika yang sama akan terjadi seperti 2019 dan 2014 sebelumnya. Yaitu semua partai politik digrab menjadi satu arus kekuatan, lalu kemudian menyisakan 1, 2, atau 3 partai saja di luar koalisi besar agar ada satu pasangan calon lain. Bisa bayangkan, kalau seandainya konstelasinya seperti saat ini, mungkin akan berhadapan lagi cebong dan kampret. Ya, ini mohon maaf sobat era sekalian ya. Saya menggunakan istilah yang tidak proper sesungguhnya dalam konteks saat ini pasca Pilpres harusnya. Tetapi saya hanya ingin mengatakan apa adanya. Jadi partai yang ada di parlemen sekarang, Golkar, Partai Nasdem, Partai PDIP, kemudian PKB, P3, dan jangan lupa Gerindra juga in between posisinya. Pak Prabowo sudah ada di kabinet. Walaupun kader-kader Gerindra masih sering mengkritik pemerintahan. Jadi yang di luar kekuasaan pemerintahan sekarang hanya ada Partai Demokrat, Partai PAN, dan PKS. Hanya 3 partai politik saja.
Artinya, kalau di sini 6 partai politik sudah terbentuk dan kemudian tinggal meninggalkan 6 saja, bisa jadi akan terjadi lagi head to head 2 pasangan calon. Kalau cuma ada 2 pasangan calon, jangan harap kita bisa melihat bibit-bibit pemimpin yang jauh lebih banyak, lebih variatif, mewakili gelombang muda, mewakili generasi baru untuk berkompetisi di dalam pemilihan presiden 2024. Itulah sebabnya Sobat RH sekalian, karena perkara ini sudah berkali-kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi selalu menolak, walaupun saya juga aneh, mengapa Mahkamah Konstitusi menolak? Karena jelas-jelas di dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan ini adalah hak partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu. Itu saya katakan sebagai constitutional right. Dan constitutional right itu tidak boleh dihilangkan di dalam peraturan di bawah konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tetapi MK kemudian memberikan analisis mirip seperti analis politik, bahwa ini gunanya adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil dan lain sebagainya. Putusan MK itu banyak dikritik. Terlebih, Sobat RH sekalian, dasar untuk memberlakukan presidensial threshold itu adalah pemilu 5 tahun sebelumnya. Yang saya katakan sudah sangat tidak relevan lagi. Yang masyarakat katakan, ahli katakan sudah sangat tidak relevan lagi. Bahkan nyata-nyata pelanggaran konstitusi karena menghilangkan secara nyata dan secara jelas hak partai politik baru untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Kita tahu bahwa pada pemilu atau Pilpres 2019 ada 4 partai politik baru, yaitu 1 Perindo, 2 PSI, 3 Partai Berkarya, dan 4 Partai Garuda. 4 partai ini tidak bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Kenapa? Karena mereka belum punya kursi dan suara pada pemilu 2014 yang dijadikan basis untuk pencalonan presiden dan wakil presiden 2019 kemarin. Nyata-nyata ini bertentangan dengan konstitusi sesungguhnya karena menghilangkan constitutional right peserta pemilu. Tetapi rupanya MK tidak terlalu peduli. Karena itulah Sobat RH sekalian, kembali pada pertanyaan pertama tadi. Anda menginginkan nggak calon-calon bibit pemimpin ini menjadi calon presiden? Pendukung Anies, pendukung Ahok, pendukung Ganjar, pendukung Ridwan Kamil, siapa lagi kita bisa sebut, Hovifah dan lain sebagainya, agar mereka bisa menjadi calon-calon presiden 2024. Sehingga kompetisi politik akan berjalan secara meriah, fair, dipenuhi dengan anak-anak muda dengan usia golden age, kira-kira 50-an, sama seperti usia Refli Harun. Ya. Itu mereka bisa berdebat dengan ilmu pengetahuan masing-masing, dan kemudian ajang Pilpres betul-betul menjadi ajang memilih calon-calon pemimpin yang jauh lebih berkualitas dibandingkan pemilihan presiden sebelumnya. Karena itu, walaupun masih COVID-19, tidak ada salahnya saya wanti-wanti agar perkara ini tetap kita usung, agar DPR memperhatikan ini, dan mumpung masih belum ada konsolidasi politik ke depan. Karena kalau sudah ada konsolidasi politik menjelang pemilu, sudah sulit mungkin kita menghapus ketentuan presidensial threshold ini. Saya berharap Sobat RH sekalian akan ada revisi Undang-Undang 7 2017, terutama pasal 222 yang menyangkut ambang batas pemilihan presiden dan wakil presiden. Harapan saya dihapuskan sama sekali ambang batas itu. Bukan dijadikan 0, tetapi tanpa ambang batas. Karena keyakinan saya dan keyakinan banyak pakar hukum tata negara lainnya, ambang batas itu bertentangan dengan konstitusi, walaupun fakta hari ini MK masih menyatakan konstitusional. Saya berharap, kita berharap, semua berharap pembangunan politik kita ke depan jauh lebih sehat, jauh lebih jangka panjang, jauh lebih memberikan kesempatan pada generasi-generasi baru untuk memimpin negeri ini. Sobat Hera, itu saja perbincangan mengenai kans, kemungkinan Anies, Ganjar, Ridwan Kamil, Ahok menjadi Capres 2024. Jangan lupa
tetap di channel yang keren dan cadas ini, keren cadas ya. Karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin, diuber di jalan lurus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Itu saja. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share.